Apakah kamu percaya? Anak kecil ini adalah putra Raja Raksasa. Sejak kecil, Boyji tuli dan bisu dan sangat lemah. Rakyat jelata juga menganggapnya idiot. Boyji dirampok untuk ketiga kalinya dan hanya celananya yang tersisa. Semua orang memandang rendah dia. Tapi dia bercita-cita menjadi raja terbesar. Suatu hari, Boyji pergi ke kota untuk bermain. Dia menemukan seseorang mencuri uang. Boyji mengejang ketakutan. Bocah itu melarikan diri, tetapi Kage mengejarnya. Ia bertanya siapa Boyji. Tapi dia hanya mengatakan, Aba. Ternyata Boyji tuli dan bisu. Tapi itu tidak bisa menghentikan mereka untuk berkomunikasi. Kage memegang pisau dan mengancam Boyji untuk menyerahkan uang. Jika tidak, lepaskan semua pakaianmu. Boyji melepas semuanya, hanya menyisakan celananya. Kage meminta Boyji untuk memakai pakaian mahal besok. Boyji mengangguk dan dengan patuh berbalik. Di jalan, orang-orang tertawa ketika melihat Boyji. Tapi dia selalu tersenyum. Hanya Kage yang berkomunikasi secara normal dengan Boyji. Anak laki-laki itu selalu merindukan seorang teman. Jadi Boyji semua memakai pakaian mahal. Kage semakin tertarik pada Boyji. Kali ini, ketika Boyji pergi, dia mengikuti. Ia ingin tahu siapa Boyji. Di jalan, orang-orang menertawakan Boyji. Anak-anak juga mengolok-oloknya. Membuat Kage sedikit gelisah. Ketika Boyji tiba di istana, Kage mengetahui bahwa dia adalah seorang pangeran. Boyji bertemu ibu tiri Hiling. Dia marah ketika dia melihat bahwa anak laki-laki itu hanya mengenakan celana. Hiling mengatakan Boyji tidak berhak mewarisi tahta. Guru memberi isyarat, cepat ganti baju. Raja ingin bertemu denganmu. Kage mengikuti Boyji ke kamarnya dan menemukannya menangis. Boyji dengan cepat menyeka air matanya dan pergi menemui ayahnya. Anak itu sangat pengertian. Kage menyadari, Boyji tidak bodoh. Bocah itu hanya diam-diam menanggung ejekan semua orang. Boyji mendorong pintu hingga terbuka dengan sekuat tenaga. Raja dengan ramah memandang putra kecilnya. Raja sangat mencintai putra ini. Raja mengalahkan tentara kejam untuk mendirikan kerajaan Bose. Tapi dia tidak hidup lebih lama. Dia selalu berharap Boyji mewarisi tahtanya. Raja meminta ahli pedang terbaik untuk mengajar Boyji. Tapi Boyji sangat lemah. Melihat posturnya, Domas sangat tertekan. Setelah kekecewaan Domas tentang Boyji berakhir, Pangeran Daida datang. Melihat bahwa Daida memiliki bakat alami, sang master menginginkan Daida menjadi muridnya. Boyji melihat bahwa Domas sangat menyayangi Daida. Anak laki-laki itu ingin melawan adik laki-lakinya. Pertandingan ini menarik banyak orang. Mereka ingin melihat Daida mengalahkan Boyji. Hiling juga terheran-heran. Kenapa kalian berkelahi? Pertandingan dimulai, Daida mengayunkan tongkatnya ke arah Boyji. Tapi Boyji mengelak. Pemirsa yang terkejut. Daida berulang kali menyerang tetapi gagal. Boyji tuli dan bisu, tetapi inderanya yang lain tajam. Jadi dia menghindari semua serangan. Boyji menghindari pukulan itu, lalu memukul kepala Daida. Daida sangat malu dan marah. Dia menyerang lebih keras, tapi tetap gagal. Sebaliknya, Boyji melakukan serangan balik. Kage merasa sangat bersemangat. Boyji akhirnya membuktikan dirinya. Pengawal itu menganggap ilmu pedang Boyji sangat keji. Tidak seperti raja. Boyji selalu dipandang rendah sejak kecil, tetapi selalu sabar. Kali ini, Domas juga berpihak pada Daida sehingga membuat Boyji dipukuli. Domas tiba-tiba menghentikan pertandingan, menggunakan tanda dengan Boyji. Ini bukan ilmu pedang. Anda harus menghadapinya dengan berani. Boyji sedikit takut, tetapi masih melepaskan rasa takut itu. Daida menjentikkan tongkatnya. Boyji tiba-tiba memukul. Tapi kekuatannya sangat berbeda. Boyji dipukuli oleh Daida. Boyji melawan dengan sekuat tenaga tetapi tidak bisa. Daida bergegas masuk untuk memukuli saudaranya. Boyji jatuh, tapi Domas masih tidak berhenti. Melihat itu, Kage tidak tahan lagi. Ia bersiap untuk menyelamatkan Boyji. Tiba-tiba pistol panjang itu terbang. Api 4 Raja Surgawi. Domas mengumumkan kemenangan Daida. Apis bertanya mengapa dia tidak berhenti, tetapi Domas tidak menjelaskan. Boyji terluka parah. Dalam mimpinya, semua orang menertawakannya. Pertempuran yang tidak seimbang. Boyji berguling ke tempat tidur. Anak laki-laki mengangkat pedang, membuktikan bahwa dia tidak pengecut, tetapi tidak bisa mengangkatnya. Boyji menangis. Ia kecewa pada dirinya sendiri. Boyji tidak akan menjadi raja yang hebat. Pada saat ini, Kage merangkak keluar, mengatakan bahwa gaya bertarung Boyji sangat bagus. Anda harus merasa bangga. Boyji menatap Kage, mendapatkan kembali senyumnya, menyiapkan hadiah Kage. Kage mengatakan tidak perlu uang. Ini sangat bersimpati dengan Boyji, melihat masa lalunya dari Boyji. Kage adalah seorang yang selamat dari suku bayangan. Ia memiliki keluarga, tetapi ada masalah. Ibunya mengejar para pembunuh, membiarkan Kage melarikan diri. Pada akhirnya ibunya ditangkap dan dibunuh hanya untuk menyelamatkan Kage. Kage beruntung bertemu sang putri. Gadis kecil itu mengambil boneka beruang itu untuk menyelamatkannya. Melihat ibunya terbunuh, anak laki-laki itu menangis, gadis itu juga menangis. Kemudian Kage pergi ke kerajaan lain. Kage menukar mainan itu dengan sebuah apel, tetapi ditolak. Anak laki-laki itu sangat lapar, jadi dia meninggalkan mainan itu dan mengambil apel itu.
Kage dipukuli seperti pencuri. Dia menemukan seseorang yang memberinya kepala ikan. Dari sana, Kage menerima yang lain sebagai pemiliknya. Tapi dia bukan orang baik. Bos menyuruh Kage untuk melakukan semuanya, tetapi hanya memberinya sisa makanan. Dia menyuruh Kage untuk mencuri karena Kage memiliki kemampuan. Kage mencuri peti emas, tetapi hanya diberikan 1 koin. Sebelum tidur, Kage memegang tangan tuannya. Kage mempercayai tuannya, jadi berpegangan tangan memberinya ketenangan pikiran. Tapi dia sangat jahat. Ketika dia melihat surat perintah buronan Kage, dia memanggil tentara untuk menangkap Kage. Kage buru-buru melarikan diri. Keesokan harinya Kage kembali, tetapi pemiliknya menganggapnya sebagai penjahat dan mengirimnya pergi. Kage patah hati, menyelinap mengejarnya. Pemiliknya menyebabkan perkelahian dengan orang lain, ditikam sampai mati. Dengan tidak ada orang di sekitar untuk membantu, Kage menderita untuknya. Dia menyadari bahwa dia hanya memiliki Kage, dan meneteskan air mata penyesalan. Kage kemudian berkeliaran. Dia sudah terbiasa diperlakukan dingin. Dari anak yang jujur, menjadi bajingan, sampai bertemu dengan Boyji yang tangguh. Keduanya saling bersimpati. Dua hati dengan bekas luka, saling mengandalkan. Ketika dunia meninggalkan Boyji, Kage tetap yang paling setia. Tidak peduli apa, aku temanmu. Apa yang saya katakan itu benar. Aku berjanji, Boyji. Ibu tiri ini sangat kejam. Ibu tiri selalu mengkritik Boyji karena tidak bisa menjadi raja. Boyji dipukuli, dengan murah hati tidak peduli. Raja meninggal. Sang ratu mengubah wasiatnya agar putranya bisa naik tahta. Namun tindakan ibu tiri selanjutnya menyentuh hati orang lain. Sejak usia muda, Pangeran Boyji tuli dan bisu. Karena tubuhnya yang kecil, ia selalu ditertawakan. Tetapi raja ingin menyerahkan tahta kepada Boyji. Tiba-tiba asap merah keluar dari mulut raja. Monster muncul di depan orang banyak. Monster itu menunjuk ke Boyji. Kemudian monster itu tertawa dan menghilang. Malam itu, Hiling merobek surat wasiat, mengatakan Boyji tidak layak menjadi raja. Ratu memerintahkan para pejabat untuk menyatakan Daida sebagai raja. Boyji terkejut dan sedih. Bocah itu merasa bahwa semua orang membodohinya. Tapi Boyji tidak bisa bicara, hanya bisa lari. Boyji ingin curhat pada Kage. Tapi Kage ditangkap oleh Bebin dan dipenjara. Untuk melarikan diri, anak itu memotong tubuhnya sendiri. Tapi Kage dihentikan oleh Bebin. Kage mengatakan dia bukan seorang pembunuh. Dia hanya datang untuk membantu Boyji. Bebin curiga, mencari Boyji. Anak itu menggambar bentuk Kage. Boyji mengangguk, menandakan bahwa itu adalah sahabatnya. Tapi Kage meminta Bebin untuk memberitahu Boyji bahwa dia sudah pergi. Boyji sangat tertekan. Sahabatnya juga meninggalkannya. Kapanpun, aku akan selalu berada di sisimu. Boyji yakin Bebin berbohong. Boyji pergi mencari ular berkepala 2 raksasa. Boyji pernah menyelamatkan ular itu. Bocah itu bertanya pada ular apakah dia tahu di mana Kage berada. Tapi ular itu tidak bisa mengkhianati Bebin. Ular itu berkata, Bebin mengirim Kage dalam sebuah misi. Ular menghibur Boyji, ada banyak orang yang peduli padamu. Daida setelah naik tahta, sangat suka memerintah. Dia memerintahkan Bebin untuk menghancurkan orang-orang yang menentangnya. Akibatnya, Bebin dibunuh. Selanjutnya, Daida berencana menyiksa Boyji. Pada saat ini, ibu tiri yang jahat berdiri untuk melindungi Boyji. Anak ini masih bodoh. Dia membutuhkanku untuk tetap berada di sisinya untuk menjaganya. Boyji dengan kosong melihat keluar. Boyji penasaran dengan iblis di mulut ayahnya dan keberadaan Kage. Jika dia tidak menjadi raja, Boyji akan menemukan Kage dan berkeliling dunia bersama. Boyji berkata kepada Ratu, ingin keliling dunia? Ratu terkejut. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi jalan-jalan? Kamu tidak bisa melakukan apapun sendirian. Juga, kamu tuli dan bisu. Pergi hanya membuatmu kehilangan muka. Tolong tetap patuh. Ratu khawatir Boyji akan dalam bahaya. Tapi ini menyakiti Boyji. Tanpa izin, dia akan melarikan diri. Boyji mengikat pakaiannya sebagai tali untuk turun. Pada saat ini, Ratu masuk. Melihat Boyji mengambil risiko, Hiling khawatir. Ratu memerintahkan Boyji untuk ditarik. Pakaian itu tiba-tiba terlepas. Melihat Boyji akan jatuh, Ratu segera melompat mengejarnya. Untungnya, penjaga menyimpannya. Boyji untungnya jatuh ke bagasi, pingsan. Sang Ratu berlari ke sisinya dan menggunakan sihir untuk menyembuhkan Boyji. Hiling mengabdikan dirinya untuk menyelamatkan Boyji. Ternyata, pada malam Boyji dipukuli, Hilinglah yang menyembuhkannya. Ratu marah ketika Boyji melarikan diri. Ibu tiri mengangkat tangannya, lalu dengan lembut menurunkannya. Hiling tiba-tiba menjadi seorang ibu yang lembut. Ibu tiri jahat ini selalu diam-diam melindungi Boyji. Setelah ibu Boyji meninggal, raja menikahi Hiling. Namaku Hiling. Mulai hari ini, aku akan menjadi ibumu.
Tapi sejak itu, Boyji selalu menjalani kehidupan yang tertutup. Untuk membuat Boyji senang dan membuka hatinya, Healing bermain dan memandikan Boyji setiap hari. Boyji digigit ular, Healing menendang ular itu meski ketakutan. Ratu menganggap Boyji sebagai putranya sendiri. Karena tidak ada yang belajar bahasa isyarat karena seseorang yang tidak mereka pedulikan. Namun setelah Daida lahir, Healing sangat ketat dengan Boyji. Karena ibu tiri tidak bisa merawat Boyji selama sisa hidupnya, Healing ingin Boyji menjadi lebih kuat. Jadi Ratu selalu mengucapkan kata-kata jahat. Ketika dia menyakiti Boyji, dia akan menghentikan bawahannya untuk menerjemahkan. Siapapun yang menertawakan Boyji dijatuhi hukuman mati. Healing tidak ingin Boyji menjadi raja karena takut dia tidak bisa. Selain itu, Anda akan berada dalam bahaya. Yang terbaik adalah membiarkan Daida menjadi raja, melindungi Boyji. Healing ingin dia hidup tanpa beban. Tanpa diduga, Daida adalah orang jahat. Setelah satu malam, Ratu setuju untuk membiarkan Boyji melakukan perjalanan. Tapi bocah itu harus pergi bersama Domas dan pengawalnya. Ibu tiri ini selalu diam-diam mencintai Boyji. Boyji juga merasakan cintanya. Siap meluncur ke jalan. Boyji pergi bersama Domas dan pengawalnya. Melihat Boyji pergi, Healing tiba-tiba mendapat firasat buruk. Bahaya apa yang akan dihadapi Boyji di jalan? Akankah bocah itu menemukan Kage? Apa yang direncanakan Daida dengan Boyji? Saya seperti kalian menantikan episode berikutnya. Sebenarnya saya menangis setidaknya 5 kali setelah menonton 3 episode. Rasa mengasihani diri sendiri dan ketangguhan Boyji. Kehidupan Kage yang tragis. Persahabatan antara Boyji dan Kage. Apalagi cinta seorang ibu tiri. Banyak detail yang menyentuh. Kartun ini memiliki sedikit dialog. Plot film ini tampaknya sudah tua, tetapi ternyata tidak terduga. Film ini bisa membuat Anda kembali menjadi anak-anak. Banyak detail akan membuat Anda merasa tersentuh, menghangatkan hati atau menangis seperti hujan.